Pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya akhirnya resmi mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur ke Mahkamah Agung. Lalu apakah ini sesuai yang diharapkan keluarga almarhum Dini sebagai salah satu langkah mencari keadilan? Kita akan bahas selengkapnya pagi hari ini bersama Wandi, kakak almarhumah Dini Sera Afrianti, dan juga ada Prof. Nur Basuki Minarno, Guru Besar Hukum Pidana Unair. Saya sapa, selamat pagi Mas Wandi, selamat pagi Prof. Basuki. Selamat pagi, Baik, saya mau ke Mas Wandi terlebih dahulu. Mas Wandi, sejauh ini kasasi sudah diajukan, kita harus optimis. Apa nanti langkah keluarga yang sudah disiapkan jika nanti kasasi ini bisa diterima, bisa berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya? Mas Wandi, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa gimana, Kak? Baik, Mas Wandi, kita harus optimis kasasi ini sudah diajukan saat ini. Jadi apa langkah yang sudah disiapkan keluarga nanti jika seandainya kasasi ini diterima bisa naik ke tahap selanjutnya? Apa langkah yang sudah disiapkan oleh keluarga? Baik, Mas Wandi. Baik, pemirsa, mungkin ada kendala sambungan telepon dengan kakak dari almarhumah Dini. Kita akan beralih ke Prof. Basuki. Prof. Basuki, dari pengamatan Anda, Prof, peluang dari Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang jenisnya seperti ini berapa besar, Prof? Baik, Mbak Valen. Jadi saya sangat sependapat apa yang dilakukan oleh Kajari Surabaya. Bahwa mengajukan kasasi waktunya adalah 14 hari. Kajari Surabaya mengambil waktu yang terakhir yaitu tanggal hari ke-12 sejak putusan itu diberitahukan. Artinya ada waktu yang cukup bagi Kejari Surabaya untuk menyusun memori kasasi. Karena memori kasasi itu harus disampaikan dalam waktu 14 hari sejak akta pernyataan kasasi. Jadi memori kasasi nanti akan disampaikan pada tanggal paling lambat tanggal 19 Agustus ya. Tadi saya dengar 5 Agustus dari mengajukan kasasinya. Sehingga memori kasasi tanggal 19 Agustus itu hari yang terakhir. Pertanyaan Mbak Valen tadi, seberapa besar putusan kasasi akan dikabulkan? Menurut pendapat saya dari beberapa kajian yang saya lakukan, bahwa putusan bebas yang dilakukan oleh PN Surabaya terkait dengan kasusnya Tanur itu sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada di persidangan. Jadi sama sekali masalah visum, masalah keterangan saksi maupun CCTV itu diabaikan oleh majelis hakim. Atas dasar itu saya berpendapat atau berkeyakinan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Kejari Surabaya insya Allah 90% akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Itu prediksi saya ya. Oke, jadi kalau prediksi Prof. Basuki hampir 90% ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tapi Prof, tadi Anda katakan bahwa salah satu yang menjadi yang janggal karena ini tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada. Kita tahu kalau yang mengusut ini adalah ranahnya KY. Tapi kalau dari penilaian Anda, Prof, pada saat ada satu putusan yang kemudian dinilai ada yang tidak beres nih di putusan ini atau ada intervensi atau ada yang janggal, apa cirinya, apa indikasinya putusan tersebut tidak beres, Prof? Yang paling gampang bahwa putusan itu sama sekali tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Contoh yang paling gampang aja. Bagaimana majelis hakim itu bisa menyimpulkan bahwa matinya korban itu karena minuman keras. Padahal sama sekali tidak ada ahli yang dihadirkan dan menerangkan hal itu. Itu yang paling konyol menurut pendapat saya. Bagaimana seorang sarjana hukum bisa mengatakan bahwa matinya korban itu karena minum alkohol? Kan tidak mempunyai kompetensi seorang hakim bisa menyimpulkan seperti itu, kecuali kalau di dalam persidangan ada ahli yang menyatakan untuk itu.
Padahal di dalam perkara ini kan tidak ada. Sehingga kesimpulan itu menurut saya ini kesimpulan yang tidak berdasar pada hukum. Baik, oke. Sekarang kasasi sudah diajukan. Coba ya, Prof, kita akan tanyakan ke Mas Wandi. Mas Wandi sudah bisa mendengar suara saya, Mas Wandi? Bisa Kak. Baik, Mas Wandi, ini kita sudah mengajukan, kasasi sudah diajukan, kemudian keluarga masyarakat harus optimis. Kemudian langkah apa yang sudah disiapkan keluarga kalau seandainya nanti kasasi ini naik ke tahap selanjutnya? Gini kayak kami belum tahu sih ke depannya gimana ya. Ini juga kami belum koordinasi sama pengacara kami. Baik, jadi saat ini masih harus koordinasi lagi dengan pengacara. Apakah nanti sudah ada bukti-bukti tambahan mungkin yang disiapkan? Ada informasi, Mas Wandi? Belum ada sih Kak, tapi mudah-mudahan keluarga menginginkan kasasi itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mudah-mudahan. Mas Wandi, kita lihat publik memberikan dukungan yang luar biasa banyaknya untuk keluarga, untuk proses ini bisa berjalan sampai menemukan yang namanya penegakan hukum yang sebenarnya. Dari pihak keluarga sendiri, bagaimana harapannya, arti penting dari dukungan publik ini, Mas Wandi? Ya kami sekeluarga mengucapkan banyak yang support, banyak yang dukungan dari media, netizen, semuanya keluarga. Tanpa mereka kita kasus ini tak akan naik ke atas ini. Baik, kalau begitu kita mau jeda terlebih dahulu, Mas Wandi, Prof Basuki, jangan diputus, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita pagi hari ini masih seputar kasus ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa masih tersambung bersama kami, ada kakak dari almarhumah Dini, ada Mas Wandi dan juga ada Profesor Nur Basuki Minarno, Guru Besar Hukum Unair. Kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini untuk Anda. Saya mau ke Mas Wandi. Mas Wandi, tadi kita dengar ada banyak dukungan dari masyarakat yang mungkin hanya mengenal dari cerita yang ada di media sosial, yang ada di media dan di berita, memberikan dukungan luar biasa untuk keluarga. Kalau cerita dari antara teman-teman Dini, mungkin bagaimana sejauh ini Mas Wandi dukungannya? Ya ini kayak kalau dari teman-teman kayak teman-teman almarhum, dia sangat mendoakan semoga keadilan ini ditegakkan. Soalnya apa? Ini seperti ada kejanggalan yang pertama itu udah diputusin hukuman buat terdakwa itu 12 tahun, tapi pas kesini masa dibebasin. Keluarga sama teman-teman kerabat almarhum mendoakan semoga dengan berjalannya kasasi ini semoga keadilan bisa ditegakkan bagi keluarga kami. Mas Wandi, adakah teman-teman almarhumah Dini yang mungkin jadi cerita kembali ke keluarga karena ada permasalahan yang terjadi pada waktu itu, atau cerita pada saat itu kejadiannya seperti apa, kembali bercerita ke keluarga, ada? Kalau dari teman-teman almarhum tidak ada sih Kak. Di sini ada teman-teman almarhum, ada berapa orang sih di sini. Dia kan pas beranjak udah gede, dia langsung nggak ada di sekitar Sukabumi, tidak ada, dia langsung keluar dari daerah Sukabumi, merantau. Oke, Mas Wandi, kalau sejauh ini dari pihak keluarga terdakwa, pihak keluarga Ronald Tanur, sejauh ini ada upaya untuk melakukan komunikasi lagi dengan keluarga Anda, keluarga almarhumah Dini? Kalau dari keluarga terdakwa sampai saat ini belum ada sih Kak. Ada permintaan maaf, belum ada lewat WA, lewat telepon, belum ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa. Baik, saya mau ke Prof Basuki. Prof, pada saat ini publik punya harapan besar untuk kasasi yang sedang diajukan ini. Tapi seandainya kalau kita bicara jika ini nantinya ditolak, apa konsekuensi yang mungkin saja terjadi, Prof? Ini pertanyaannya, kalau gimana permohonan kasasi ditolak, ya maka bisa mengajukan PK ya, bisa mengajukan PK. Tapi masalahnya begini, ini adalah aturan yang baru bahwa jaksa tidak boleh PK. Jadi atas dasar itu maka ini kesempatan
kesempatan yang terakhir bagi jaksa untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Tapi saya yakin Mbak Palen bahwa dari putusan pengadilan negeri yang seperti itu, saya yakin permohonan kasasi akan dikabulkan. Saya yakin itu. Karena ya, terus terang aja dari sisi kajian akademik bahwa putusan PN itu sangat janggal. Sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jadi dasar itulah yang menjadikan saya yakin bahwa permohonan kasasi nanti itu akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dan kami sebagai seorang akademisi, kebetulan Pak Kajari maupun Bu Kajati yang ada di Jawa Timur itu juga seringkali kita diskusi, barangkali dari sisi akademisi dibutuhkan di dalam membantu untuk menyusun memori kasasi, kami siap untuk itu. Baik, jadi Prof Basuki optimis, yakin kalau ini nanti akan dikabulkan. Nah, kalau kita bicara dengan optimisme, jika nanti Mahkamah Agung memutuskan putusan ini benar melanggar hukum dan dibatalkan, apakah nanti akan ada sanksi hukumnya, Prof? Bisa, yang bersangkutan mengajukan itu ganti rugi dan rehabilitasi. Baik. Jadi nanti bisa jadi ada sanksi hukumnya begitu ya kalau seandainya memang putusan ini dinyatakan melanggar hukum dan dibatal. Tapi kita masih harus menantikan bagaimana kelanjutannya nanti di Mahkamah Agung. Nah, Prof, ini kalau kita lihat akhir-akhir ini ada fenomena yang sebenarnya sudah berkali-kali terjadi, tapi makin kesini makin sering ada kasus yang seperti ini, Ronald Tanur. Kemudian sebelumnya kita lihat juga ada Vina dan Eki. Mungkin publik menyoroti ada yang janggal, ada yang tidak beres di pengadilan ini. Bagaimana Anda menilainya supaya masyarakat itu bisa mengawal kasus-kasus ini, jangan sampai melanggar aturan yang ada, supaya bisa stay on track? Jadi saya tuh sepakat dengan slogan sekarang ini ya. No viral, no itu benar juga itu. Seandainya kalau ini tidak viral, sudah selesai perkara ini. Tapi dengan begitu perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap perkara ini, saya punya keyakinan bahwa ini akan menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung terkait dengan permohonan kasasi dari jaksa Kejaksaan Surabaya. Jadi kalau seandainya ada yang menemukan kejanggalan, mungkin ada dugaan terjadi intervensi di dalam satu putusan, apa yang harus dilakukan masyarakat, Prof? Apakah harus menunggu viral dulu momen-momennya, atau hanya berpasrah saja dengan apa yang terjadi di dalam pengadilan? Karena begini Mbak Palen ya, korban itu kan diwakili oleh pihak kejaksaan ya. Jadi pihak korban itu tidak hadir di dalam persidangan. Yang hadir mewakili kepentingan korban adalah jaksa. Ya bisa jadi di dalam persidangan itu ya jaksa tidak begitu all out untuk mewakili kepentingan korban. Itu ada juga yang seperti itu. Makanya tadi saya katakan kalau masyarakat tidak ikut mencermati di dalam proses penegakan hukum, yang terjadi seperti kasusnya Vina dan Vina dan Eki yang ada di Cirebon itu. Coba seandainya kalau kasusnya Vina dan Eki tidak difilmkan, apa yang terjadi? Tidak ada orang yang mempunyai atensi terhadap perkara itu. Tapi karena ini viral, akhirnya jadi ramai di media. Sehingga bisa kita lihat bersama efek dominonya kan begitu besar di dalam perkara ini kan. Baik. Beberapa terpidana sekarang mengajukan PK kan begitu. Baik, Prof, kalau kita lihat di kasus Ronald Tanur ini ada 3 hakim yang kemudian menuai pujian dari pengadilan negeri yang bersangkutan juga. Ini
karena pernah melakukan banyak prestasi sebelumnya. Di dalam rekam jejaknya ini ada beberapa putusan yang kemudian dikagumi begitu. Nah mungkin tidak pada saat di tengah perjalanan bisa saja terjadi penyimpangan atau bisa saja menyimpang karena ada gangguan, ada godaan, mungkin seperti itu Prof. Karena kan itu kalau versi yang berburuk sangka. Tapi tetap harus objektif dengan apa yang bisa ditelusuri lebih jauh lagi dari KAI. Tapi bisa tidak terjadi seperti itu Prof? Ya, kalau mungkin ya mungkin saja bisa terjadi. Tapi Mbak Valen perlu ketahui bahwa kalau hakim itu apa namanya tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Jadi mereka itu kolegial. Jadi tidak mungkin apa namanya ketua pengadilan negeri itu memberikan penilaian terhadap putusan yang dijatuhkan oleh para hakim yang kebetulan apa namanya itu di bawahnya ketua pengadilan negeri. Jadi ini yang perlu diingat, berbeda dengan kalau kejaksaan itu kan menggunakan istilah kepala. Kalau kepala itu kan ada bawahan, ada. Kalau pengadilan itu ketua. Jadi masing-masing kedudukannya sama, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bahwa para majelis hakim itu begini begitu. Ya itu saya pikir posisinya harus memberikan penilaian seperti itu karena kedudukannya sama, sederajat dengan ketua pengadilan negeri. Sehingga tidak bisa memberikan penilaian apakah putusan yang dijatuhkan para hakim itu salah atau benar. Seperti itu kondisinya. Baik, jadi begitu kondisinya pemirsa. Saya mau ke Mas Wandi. Mas Wandi, kalau dari pihak keluarga sebenarnya sejauh ini seberapa kenal dengan Ronald Tanur. Kemudian terakhir saya akan tanya nanti bagaimana harapannya ke depannya karena ini kasasinya sudah dilayangkan saat ini ke Mahkamah Agung. Ya Kak, mereka ini kan keluarga ya mengenal terdakwa ini, keluarga mengenal terdakwa ini soalnya almarhumah belum pernah menceritakan bahwa dia punya kekasih namanya Ronald. Dia selalu tertutup. Jadi ke pihak keluarga tidak mengetahui kalau dia pacarnya anak DPR lah gitu. Tapi dia tertutup. Paling-paling dia ngomong sama ibu, ada saya punya pacar namanya Ronald. Tapi saya juga tahu nama Ronald itu dari almarhum ibu sih Kak. Kalau yang lain keluarga tidak tahu. Baik. Gimana harapan terakhirnya mungkin Anda mau sampaikan terkait dengan kasasi ini? Ya, harapan keluarga mudah-mudahan kasasi ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Semoga ada keadilan dari keluarga kami. Baik, kalau begitu pemirsa kita akan nantikan dan kita kawal bagaimana kasasi ini akan diproses, apakah nanti dikabulkan atau tidak oleh Mahkamah Agung. Tadi sudah kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Terima kasih Mas Wandi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Prof Basuki juga sudah memberikan perspektif baru di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.